Halo semuanya, balik lagi dari Suara Nusantara, tempat kita ngobrol soal Nusantara. Kali ini gua Satria bakal bahas topik yang menurut gue penting banget nih tentang inklusivitas di Jawa dan Bali. Apa sih artinya inklusivitas dan udah sampai mana penerapan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi? Hari ini gua nggak sendirian, ada tiga narasumber keren yang bakal nemenin kalian. Ada Dila, aktivis pendidikan inklusif. Halo semuanya, senang banget bisa gabung dan ngobrolin topik sepenting ini di podcast pada kali ini. Terus ada Zaki, peneliti soal budaya dan Lombok. Halo semua, salam kenal. Dan terakhir ada Hanif nih, pengajar dan penggerak komunitas lokal di Bali. Om Swastiastu, terima kasih udah undang, Satria. Semangat ngobrol hari ini. Nah, kita ngomongin dari segmen yang pertama dulu nih. Apa sih inklusivitas itu? Kita mulai dari yang paling dasar deh. Dila, bisa bantu gak sih jelasin sebenarnya inklusivitas itu apa sih? Nah, boleh banget nih Satria. Jadi, inklusivitas itu pada dasarnya soal menerima dan melibatkan semua orang tanpa terkecuali. Bukan cuma soal disabilitas ya, tapi juga mencakup perbedaan suku, agama, budaya, bahkan status ekonomi. Intinya, semua orang punya tempat dan dihargai gitu loh. Kayak salah satu Nah, sila betul di tuh. Pancasila. Yes. Nah, dan kita bicara konteks Jawa dan Bali, ini jadi makin menarik karena dua pulau yang punya sejarah panjang ini budayanya kaya, tapi juga kompleksitas sosialnya tinggi. Jadi penerapan inklusivitas di sini tuh sangat dinamis. Begitu. Kalau gitu kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu ada kebijakan dan upaya pemerintah. Ngomongin kebijakan pemerintah Indonesia sebenarnya udah punya UU nomor 8 tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas. Hanif, di Bali sendiri implementasinya gimana? Nah, iya, secara formal sih ada kemajuan di sektor pariwisata misalnya. Bali udah mulai mendorong regulasi yang lama disabilitas. Tapi di lapangan jujur aja masih banyak PL, infrastruktur yang belum sepenuhnya lama. Dan kadang pelayanannya juga belum paham kebutuhan pengunjung disabilitas. Nah, betul. Hal serupa juga kelihatan nih di dunia pendidikan. Ada sekolah-sekolah yang mulai menerapkan pendidikan inklusif kayak TK Rare Bali School atau SD 11 Jimbaran. Tapi tenaga pendidiknya kadang belum siap dan kurikulumnya juga belum terlalu fleksibel gitu loh. Nah, di Jawa juga serupa. Ada semangat seperti desa inklusif, yaitu pembangunan yang melibatkan semua warga termasuk kelompok rentan. Tapi sayangnya implementasinya masih tergantung inisiatif lokal. Belum semua daerah paham atau punya prioritas anggaran ke sana. Oh, begitu. Itu ilmu banget. Itu ilmu banget sih. Itu ilmu baru buat gue juga, buat kalian semua. Kalau begitu kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu segmen ketiga. Realitas sosial dan budaya. Kalau dari sisi budaya, toleransi dari Jawa Bali itu gimana sih? Menariknya, dua-duanya punya dasar kuat untuk hidup rukun. Di Jawa, nilai-nilai seperti gotong royong, sedangkan di Bali ada konsep Trihita Karana yang semuanya mendukung kehidupan harmonis, tapi tetap aja ketegangan bisa muncul, terutama saat ada dominasi satu budaya di ruangan publik atau pendidikan. Nah, iya, di Bali misalnya, kadang warga lokal ngerasa budayanya tergerus karena pariwisata. Tapi di sisi lain, pariwisata juga ngasih peluang buat kampanye inklusivitas yang lebih luas. Nah, dan kita nggak boleh lupa juga soal pendidikan religius. Kalau diajarin dengan pendekatan yang terbuka, itu bisa bantu siswa lebih toleran terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Begitu. Buat di Bali itu bagus banget sih. Semoga daerah-daerah di Indonesia bisa kayak gitu semua ya. Kalau gitu kita lanjut Amin, ke amin. segmen berikutnya yaitu segmen keempat. Di segmen keempat ini ada tantangan dan harapan. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa sih yang menurut kalian bertiga jadi hambatan terbesar buat mewujudkan inklusivitas di Jawa dan Bali?
Kalau dari aku sendiri, mungkin ada kesenjangan akses di pendidikan. Banyak daerah terpencil yang belum punya fasilitas memadai buat ABK atau murid-murid dari latar belakang minoritas gitu. Karena kita bisa lihat sendiri bahkan di pendidikan tuh masih banyak yang diskriminasi gitu loh. Mungkin itu. Aku setuju sih sama yang apa Dila sampein. Dan kurikulum yang terlalu sentralis juga jadi masalah sebenarnya. Karena kalau terlalu fokus pada satu budaya atau cara pandang, itu bisa menyingkirkan yang lainnya. Sedangkan kalau dari sisi kebijakan lokal, kadang belum juga semua pemerintah daerah punya pemahaman utuh soal pentingnya inklusi. Akhirnya ya dukungan untuk anggaran juga sangat minim. Hmm, jadi kita tuh perlu banget untuk kerja bareng-bareng ya, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Semuanya tuh punya peran masing-masing, bener gak? Bener banget Satria. Benar-benar, Nah, setuju, setuju. semoga kita bisa lewatin semua tantangan itu dan juga menggapai semua harapan-harapan kita. Nah, ini kita sampai di Amin. segmen kelima nih, yang berarti segmen terakhir, yaitu ada penutup dan call to action. Obrolan kita hari ini tuh penuh insight banget. Sebelum kita tutup, satu kalimat dari kalian, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa untuk mendukung inklusivitas? Kalau aku sendiri mungkin personally mulai dari sekitar, dengarkan dan libatkan mereka yang selama ini nggak pernah kelihatan gitu. Kalau dari aku sih belajar dan ajarkan toleransi terutama ke anak-anak ya, karena mereka menjadi generasi penerus yang perlu memiliki jiwa-jiwa yang bertoleransi sesama. Kalau menurutku, kita harus gunakan budaya sebagai jembatan, bukan batas. Dan jangan ragu bersuara kalau lihat suatu bentuk diskriminasi. Bagus banget semuanya kata-katanya. Tapi sayang banget kita udah ada di akhir acara nih. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari masyarakat yang inklusif. Terima kasih banyak buat Dila, buat Zaki dan Hanif. Sampai ketemu di episode Suara Nusantara selanjutnya. Jangan lupa follow, share, dan podcast ini ke teman-teman kalian. See you in the next podcast. See you. Thank you guys. Thank Thank you you, sudah thank mengundang. you. Sampai jumpa.